Ketika SR-71 Blackbird yang legendaris mengakhiri layanannya di Angkatan Udara AS, banyak yang mengira bahwa pengintaian udara telah mencapai puncaknya. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa penggantinya, SR-72, akan segera muncul. Drone hipersonik dari Lockheed Martin ini dirancang untuk mewujudkan ide-ide teknologi paling berani dalam beberapa dekade terakhir, menjadi hantu yang menjadi mimpi buruk nyata bagi sistem pertahanan udara musuh. Tetapi, apakah ia dapat melampaui leluhurnya yang hebat dalam semua aspek? Kami memiliki jawaban untuk pertanyaan ini, dan selengkapnya dapat Anda simak dalam video hari ini. Jika Anda diminta menyebutkan pesawat militer AS yang paling berkesan, SR-71 Blackbird mungkin akan berada di puncak daftar. Dengan latar belakang seperti itu, cukup aneh untuk menyadari bahwa asal-usulnya sebagian besar berutang pada insiden yang terjadi pada tahun 1960-an. Ketika pilot Gary Powers dan pesawat U-2C Dragon Lady-nya ditembak jatuh oleh rudal udara di wilayah Soviet, insiden ini memicu perubahan besar. Setelah kejadian tersebut, serta dengan mempertimbangkan kecepatan perkembangan teknologi radar dan rudal lawan utama pada masa itu, Amerika Serikat menyadari bahwa Dragon Lady akan menjadi semakin rentan selama misi pengintaian di masa depan. Hal ini berarti sudah waktunya untuk perubahan. Pada akhir tahun 1957, CIA meminta Lockheed untuk membangun pesawat mata-mata baru yang tidak terdeteksi dengan nama kode Archangel, merujuk pada program U-2 sebelumnya yang disebut Angel. Kelly Johnson, kepala divisi Skunk Works yang sangat rahasia di Burbank, California, mengambil alih proyek tersebut. Tujuannya sederhana. Pesawat harus terbang lebih cepat dan lebih tinggi. Kemampuan stealth, siluman, U-2 juga menjadi fokus utama. Setelah pertemuan dengan CIA pada Maret 1959, prototipe pesawat diubah untuk mengurangi penampang radar hingga 90%. Selama pengembangan, hanya huruf pertama dan angka 12 yang tersisa dari nama Archangel menunjukkan versi ke-12 yang dipilih dari berbagai desain yang diajukan oleh Skunk Works. Inilah bagaimana A-12 lahir. Rebranding ini tidak hanya sesuai dengan tradisi nomenklatur militer, tetapi juga berhasil mengurangi perhatian mata-mata asing terhadap pesawat AS. Namun, bahkan sebelum A-12 mulai beroperasi, tujuan awalnya untuk menggantikan U-2 dalam penerbangan pengintaian ke Uni Soviet atau Kuba menjadi sangat sulit. Pada saat itu, sistem radar Soviet telah berkembang pesat, meningkatkan rasio pendeteksian terhadap pemindaian yang membuat A-12 tetap rentan. Pada tahun 1965, program pengintaian foto satelit telah mencapai tingkat kemajuan yang sedemikian rupa sehingga penerbangan di atas wilayah Soviet tidak lagi diperlukan untuk pengumpulan informasi strategis dan intelijen yang efektif. Meskipun semua 13 pesawat mata-mata A-12 telah dipensiunkan pada tahun 1968, mereka tetap berhasil menunjukkan kemampuannya dalam misi pengintaian, seperti selama Operasi Black Shield. Dalam misi tersebut, A-12 terbang di atas Korea Utara dengan kecepatan sekitar Mach 31 dan pada ketinggian 88.000 kaki. Pesawat ini juga memotret lokasi rudal permukaan ke udara di Vietnam Utara, membuktikan keunggulannya sebagai platform pengintaian. Namun, bahkan sebelum A-12 resmi dipensiunkan, SR-71 Blackbird sudah mulai menggantikan perannya. Pada November 1967, kedua pesawat pengintai ini diuji dengan terbang di 3 rute identik di sepanjang sungai Mississippi, dengan selisih waktu sekitar 1 jam. Selama uji coba ini, sistem pengumpulan data di kedua pesawat diaktifkan untuk membandingkan performa mereka secara langsung. Meskipun kamera A-12 memiliki bidang pandang yang lebih luas, SR-71 mampu mengumpulkan jenis intelijen yang tidak dapat dilakukan oleh A-12 dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, sementara A-12 dirancang untuk secara opsional menggunakan salah satu dari 3 jenis kamera definisi tinggi yang berbeda, SR-71 memiliki kemampuan fotografi simultan dan pengumpulan intelijen sinyal, signals intelligence. Secara keseluruhan, Blackbird lebih serbaguna. Pesawat ini memiliki kokpit 2 kursi dibandingkan dengan kokpit tunggal pada A-12, menawarkan kapasitas bahan bakar yang lebih besar dan dirancang untuk penggunaan sehari-hari. Sebaliknya, A-12 adalah pesawat siluman yang hanya digunakan dalam misi-misi khusus. Setelah SR-71 mulai beroperasi pada tahun 1966, pesawat ini terus memecahkan berbagai rekor penerbangan dengan pencapaian puncak pada tahun 1976 yang tetap tak tertandingi hingga hari ini. Pesawat ini telah dan tetap menjadi jet tercepat di dunia berkat kecepatan jelajahnya yang mengesankan sebesar Mach 3. Selain itu, SR-71 juga memegang rekor untuk penerbangan berkelanjutan tertinggi, serta waktu penerbangan tercepat antara London dan New York yang dicapai dalam 2 penerbangan terpisah pada tahun 1974.
Sejak dimulainya misi pengintaian Blackbird di Vietnam Utara dan Laos pada tahun 1968, pesawat ini rata-rata menjalankan satu misi per minggu selama hampir 2 tahun. Pada tahun 1970, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 2 kali per minggu, dan pada tahun 1972, Blackbird melakukan satu misi pengintaian setiap hari. Layanan yang padat ini juga diiringi dengan tantangan besar. Selama Perang Vietnam, Vietnam Utara menembakkan sekitar 800 rudal sistem pertahanan udara ke arah SR-71, tetapi tidak satu pun yang berhasil mengenai target. Secara keseluruhan, jumlah total rudal yang berhasil dihindari oleh Blackbird selama masa tugasnya melebihi 4.000. Pesawat ini benar-benar mampu terbang menjauh dari rudal, terutama ketika pilot menginjak pedal gas sepenuhnya. Namun, karena tingginya biaya produksi dan pemeliharaan, Angkatan Udara AS mengusulkan kepada Kongres untuk memensiunkan SR-71 Blackbird pada tahun 1989. Banyak penggemar Blackbird masih meyakini bahwa sebagian militer dan para anggota Kongres yang kurang memahami SR-71 serta pentingnya pengintaian udara harus disalahkan atas keputusan ini. Pada awal tahun 1980-an, SR-71 sering menjadi sasaran kritik dengan angka biaya operasional yang sengaja dibesar-besarkan, mulai dari $400 hingga $700 juta per tahun untuk mendukung armada pesawat, hingga $85.000 untuk biaya operasional per jam penerbangan. Pada akhirnya, hanya 2 Blackbird yang layak terbang tersisa, dan keduanya dioperasikan hingga penghentian total. Keputusan ini meninggalkan warisan yang terus dikenang, meskipun penuh dengan perdebatan tentang nilai dan biaya dari salah satu pesawat pengintai paling legendaris dalam sejarah. Setelah tahun 1990-an, sisa dari Scout legendaris, SR-71 Blackbird ditempatkan di museum. Waktu terus berlalu, namun hingga kini belum ada penerus yang benar-benar layak menggantikan Blackbird di cakrawala. Tentu saja, F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, dua pesawat tempur yang keluar dari pabrik Lockheed Martin, adalah bintang besar di generasi mereka. Namun, kedua pesawat tempur ini memiliki tugas yang sangat berbeda dibandingkan dengan pesawat pengintai. Lockheed Martin pertama kali mengumumkan secara publik rencana pengembangan SR-72 pada tahun 2013. Mereka mengungkapkan bahwa penerus SR-71 Blackbird, yang sering disebut sebagai anak Blackbird, akan memiliki ukuran yang hampir sama dengan pendahulunya yang legendaris, tetapi mampu terbang dengan kecepatan hipersonik hingga Mach 6. Pernyataan ini tentu saja mengejutkan publik, mengguncang media, dan memicu antusiasme besar di kalangan penggemar penerbangan dan teknologi militer. Dalam sejarah penerbangan, hanya North American X-15 yang bersifat eksperimental yang sebelumnya mampu membanggakan kecepatan serupa. Banyak yang awalnya mengira Lockheed hanya berbicara tentang pengembangan pesawat terbang secara konvensional. Namun, kenyataannya mereka menggambarkan platform masa depan ini sebagai alat untuk pengawasan intelijen dan pengintaian, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance atau ISR. Hanya sedikit yang dapat membayangkan bahwa pesawat ini pada akhirnya akan berevolusi menjadi UAV hipersonik. Tugas utama para insinyur di divisi Skunk Works, seperti yang diharapkan, adalah pengembangan mesin yang mampu mendukung drone masa depan dengan mencakup berbagai mode penerbangan sekaligus, subsonik, supersonik, dan hipersonik. Ini menjadi tantangan besar untuk mencapai kecepatan desain yang luar biasa. Pada saat pengumuman publik pada tahun 2013, tim Lockheed Martin telah bekerja sama dengan Aerojet Rocketdyne selama lebih dari 7 tahun untuk mengembangkan metode integrasi antara turbin konvensional dengan mesin hipersonik ramjet scramjet. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang mampu mendorong pesawat dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan Mach 6 atau lebih di masa depan. Pengembangan mesin drone dimulai dengan menggunakan mesin konvensional seperti Pratt Whitney F-100 dan mesin turbojet General Electric F-110 sebagai basis. Sistem ini memungkinkan pesawat lepas landas dari keadaan diam dan berakselerasi ke kecepatan supersonik, seperti pesawat tempur biasa. Namun, begitu kecepatan mencapai sekitar Mach 3, bagian kedua dari sistem mesin mulai bekerja. Mesin ramjet mode ganda ini dirancang untuk memanfaatkan tekanan besar dari udara masuk pada kecepatan supersonik, dikombinasikan dengan asupan udara variabel yang menciptakan gelombang kejut terarah untuk kompresi. Solusi ini diharapkan tidak hanya memungkinkan pesawat melampaui pendahulunya, SR-71 Blackbird, tetapi juga melintasi batas hipersonik Mach 5. Namun, tantangan terbesar berikutnya untuk Son of Blackbird adalah mengatasi suhu ekstrim. Para insinyur harus memastikan bahwa kecepatan tinggi dan panas tidak mengubah pesawat menjadi jeli panas. Oleh karena itu, tim memanfaatkan komposit campuran berkinerja tinggi, seperti karbon, keramik, dan logam,
terutama untuk komponen kritis UAV. Sebagai perbandingan, baja biasa akan mulai meleleh pada suhu sekitar 2.500 derajat Fahrenheit, sedangkan SR-72 harus mampu bertahan pada suhu 3.000 derajat Fahrenheit atau lebih untuk tetap berfungsi. Setelah Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia dalam teknologi hipersonik melalui program X-43 NASA dan X-51 Boeing, fokus mereka beralih dari teknologi canggih ini untuk memerangi ancaman terorisme global selama beberapa dekade. Namun, pada tahun 2017, perhatian pada pengembangan teknologi hipersonik kembali meningkat. Wakil Presiden Eksekutif dan CEO Skunk Works, Rob Weiss, menyampaikan kepada media bahwa pengujian sistem propulsi hipersonik untuk SR-72 telah selesai. Tim kini mendekati tahap awal penelitian penerbangan untuk SR-72. Prototipe kendaraan teknologi yang disebut sebagai Flight Vehicle, FV, memiliki ukuran sebanding dengan F-22 Raptor, sekitar 60 kaki panjangnya, dengan mesin tunggal yang mampu terbang pada Mach 6 selama beberapa menit. Hanya setahun kemudian, Wakil Presiden Lockheed Martin, Jack O'Banion, memberikan wawasan mengenai pencapaian perusahaan di bidang manufaktur aditif dan pemodelan komputer. Ia menyatakan bahwa membangun perangkat seperti SR-72 pada awal 2010-an akan menjadi hal yang mustahil tanpa teknologi pencetakan 3D. Teknologi ini memungkinkan integrasi sistem pendingin langsung ke dalam mesin pesawat. Pada Maret 2018, Presiden Rusia mengumumkan dimulainya perlombaan senjata hipersonik tidak resmi dengan memperkenalkan rudal hipersonik Kh-47M2 Kinzhal. Namun, setelah itu, informasi tentang program SR-72 menghilang dari sumber resmi Lockheed Martin, seolah-olah seluruh proyek dalam kemitraan dengan Aerojet Rocketdyne telah ditunda atau dihentikan. Meskipun demikian, perwakilan Lockheed Martin dan Angkatan Udara AS secara berkala menyebutkan kemungkinan penggunaan kendaraan hipersonik baru, termasuk SR-72, sebagai platform peluncuran rudal hipersonik. Namun, meluncurkan rudal hipersonik dalam penerbangan kecepatan tinggi menghadirkan tantangan teknis besar, seperti tekanan dan panas yang ekstrim. Lockheed Martin telah membuktikan kelayakan peluncuran rudal udara ke udara dengan kecepatan lebih dari Mach 3 menggunakan pencegat prototipe YF-12. Namun, pada titik tertentu, SR-72 tampaknya menghilang dari perhatian publik, seolah-olah proyek tersebut telah dihentikan sepenuhnya. Namun, pada tahun 2021, Pusat Keunggulan Profesi Angkatan Udara merilis video yang menampilkan pesawat penelitian penerbangan bermesin tunggal yang sangat mirip dengan rendering yang sebelumnya ditunjukkan oleh Lockheed Martin. Hanya setahun kemudian, sequel dari film terkenal Top Gun, Maverick dirilis di bioskop, di mana penonton diperlihatkan sebuah pesawat hipersonik Darkstar yang dibuat oleh insinyur Skunk Works. Pesawat tersebut tampaknya berhasil dibuat untuk terlihat seperti pesawat sungguhan. Tentu saja, meskipun tidak mungkin para pembuat film berhasil mencapai kecepatan Mach 10, produser film tersebut bercanda, atau mungkin serius, bahwa Angkatan Laut AS telah mencatat minat satelit Cina terhadap pesawat tersebut. Untuk merekam adegan pesawat Darkstar, produser bahkan mengubah rute penerbangan mereka. Meskipun siapa tahu, mungkin militer Tiongkok hanya tertarik pada film-film Amerika. Dalam wawancara baru-baru ini, penerbangan pertama prototipe SR-72 dijadwalkan pada tahun 2025, dan pesawat itu sendiri dapat memasuki layanan paling cepat pada tahun 2030. Mengingat bahwa pada awal tahun 1930-an, Angkatan Udara AS berencana untuk memperkenalkan jet tempur generasi ke-6, kita hanya bisa berharap bahwa anggaran militer dapat menahan tekanan dari dua pesawat tempur canggih sekaligus, ditambah dengan pembom B-21 Raider yang baru dan ratusan pesawat tempur drone kolaboratif yang sedang dikembangkan sebagai bagian dari masa depan armada Angkatan Udara AS. Menurut kalian, apakah penerus SR-71 Blackbird akan muncul dari bayang-bayang pada tahun 2030-an? Atau apakah kita tidak akan melihat UAV terbaru ini hingga tahun 2040? Beritahu kami pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menikmati videonya, silakan tinggalkan komentar, like, berlangganan saluran ini, dan tekan lonceng notifikasi untuk lebih banyak konten seperti hari ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.